Sekarang apakah definisi akhlak yang mulia? Apa sih akhlak yang mulia? Taib. Tidak ada dalil yang tegas tentang akhlak yang mulia. Ya. Apa definisi akhlak yang mulia? Tetapi sebagian ulama berusaha mengambil intisari daripada akhlak yang mulia. Di antara mereka ada yang mengatakan akhlak yang mulia sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Wa man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa udkhilal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam dan ingin dimasukkan dalam surga, maka hendaknya dia meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaknya dia bergaul kepada orang lain, bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka jika disikapi pada dirinya. Itulah sebagian ulama mengatakan inilah definisi akhlak yang mulia. Artinya apa? Anda berusaha bersikap sama orang lain yang kira-kira sikap itu Anda suka kalau dilakukan kepada diri Anda. Sederhana, Anda ingin tahu bagaimana berakhlak yang baik kepada orang tua. Anda bayangkan seandainya saya jadi orang tua bagaimana? Kalau saya jadi orang tua, saya ingin anak saya sering telepon saya. Saya ingin anak saya datang. Kalau datang bawa hadiah. Saya ingin anak saya seminggu sekali bawa cucu-cucu saya ketemu saya. Seperti itu. Ya. Kira-kira orang tua saya ini maunya gimana? Jadi kita berpikir bagaimana akhlak yang mulia. Nah, kalau saya jadi ibu saya jadi bapak saya, kira-kira yang disukai oleh bapak saya itu apa? Namanya orang tua mungkin malu untuk minta. Orang tua malu untuk minta. Ya. Kalau jadi orang tua mungkin malu untuk minta sama anak. Orang tua tuh kalau bisa memberikan, bukan minta. Kalau gitu nggak perlu saya tunggu dia minta. Saya tak, "Ma, ada perlu apa? Ada yang bisa saya bantu?" Lihat apa keperluannya kita kasih. Itu namanya akhlak mulia sama orang tua. Kalau ingin tahu akhlak yang mulia sama suami bagaimana? Renungkan. Coba kalau saya jadi suami, kira-kira apa yang diinginkan oleh suami saya? Oh, suami saya inginnya nikah 4. Enggak ya, ibu-ibu, bercanda ya. Tapi bercanda saya enggak bohong ya, kenyataan. Baik, jadi kira-kira suami apa yang disukai oleh suami? Suami suka kalau dia pulang dari kantor, istrinya sambut, ya, bukakan kaos kakinya, cium tangannya, ya itu. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau istri yang berakhlak mulia, suaminya datang disambut. Ya. Dia sudah berpenampilan rapi, sudah bersih, sudah harum. Nah, itu yang dicari oleh suami. Apa yang diingin kalau saya jadi suami? Kalau suami ingin mengajak ke tempat tidur, istrinya tidak nolak dengan berbagai macam dalil. Ya. Antum ketawa padahal banyak yang belum nikah. Ya. Baik. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi ingin tahu akhlak mulia. Sekarang berakhlak mulia bagi istri gimana? Ya, kalau saya jadi istri kira-kira gimana? Ingin suami saya perhatian sama saya, jangan ketemu di rumah WhatsAppan terus tidak perhatian sama saya. Ya, ajak seminggu sekali makan di luar misalnya. Ya. Terus belikan saya emas. Nah, itu suami yang baik, berakhlak mulia sama istri. Nah, kita pikir kira-kira istri saya sukanya apa? Istri sukanya baju. Ya sudah, kita antar beli baju, suruh milih, biar dia pilih sendiri ya. Istri perempuan sukanya begitu, ya. Perempuan sukanya begitu. Jadi sebelum kita bertindak, kira-kira akhlak yang mulia kira-kira seperti itu. Apa yang kalau saya jadi dia, apa yang sebaiknya saya inginkan? Ini definisi ini yang dipilih oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Tatkala beliau menjelaskan tentang akhlak mulia, kata beliau, itulah akhlak yang mulia sebagaimana sabda Nabi, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Engkau melakukan kepada orang lain dengan sikap yang kau suka kalau kau digitukan sama orang lain. Kalau Anda misalnya menjadi bos, sama bagaimana akhlak mulia sama supir? Ya kira-kira gimana? Apa Anda maki-maki dia? Apa Anda telepon dia kerja tidak mengenal waktu? Tentunya tidak. Seandainya saya jadi supir, kira-kira bagaimana? Ya. Nah, itu akhlak mulia terhadap supir dan kepada siapa saja. Taib. Definisi yang lain akhlak yang mulia, sebagian diriwayatkan oleh sebagian salaf. Kata mereka, akhlak mulia memiliki 3 rukun. Barang siapa yang terpenuhi 3 rukun dalam dirinya, maka dia memiliki akhlak yang mulia. Rukun yang pertama, talaqatul wajah, suka senyum. Yang kedua, badlun nada, suka membantu orang lain. Yang ketiga, kaful adha, tidak mengganggu orang lain. Murah senyum, suka bantu orang lain, kemudian tidak mengganggu orang lain. Kenapa murah senyum? Karena orang murah senyum menunjukkan orang itu tidak sombong.
Tidak angkuh. Taib, kita memang mudah senyum sama orang kaya, gampang. Karena kita merasa orang kaya lebih tinggi dari kita, kita murah senyum. Murah senyum sama teman kantor, ya, murah senyum sama bos, jadi masalah. Tapi kita murah senyum sama pembantu, murah senyum sama supir, murah senyum sama tukang sapu orang bawahan kita, ya. Nah, ini akan terlihat pada diri seorang sombong atau tidak. Ya, kenapa ente mahal senyum? Emang senyum itu pakai duit? Kan enggak pakai duit. Ente senyum juga enggak ada duit yang kurang kan? Ada duit Anda hilang kan enggak ada. Terus kenapa Anda sampai pelit sama senyuman? Berarti ada sesuatu dalam hati Anda. Berarti ada keangkuhan. Padahal senyum enggak bayar. Kalau senyum bayar mungkin orang boleh pelit. Ini senyum enggak bayar. Terus kenapa Anda enggak mau senyum? Kenapa Anda enggak mau senyum? Ya. Bahkan sebagian orang sudah senyum samanya dari jauh, ketemu sama Anda dari jauh sudah 5 meter dia sudah senyum. Dia sudah buka giginya, dia sudah sampai depan Anda cuma dari jauh-jauh dia buka gigi tutup. Terutama akhwat, ibu-ibu juga demikian. Ya. Murah senyum sama tetangga. Ustaz, tapi kita pakai cadar. Senyum meskipun pakai cadar kelihatan dari lirikan mata. Ya, meskipun giginya enggak kelihatan. Tapi dengan mata tetap, kalau senyum kelihatan raut wajahnya, di mata kelihatan dia apa? Senyum. Jadi ini yang pertama, talaqatul wajh, murah senyum sama orang, ya. Ini menunjukkan Anda berakhlak mulia. Karena memang ada orang yang subhanallah berat senyumannya. Ya, tidak berat sekali. Senyum, saya pernah salam sama orang, saya senyum, dia enggak ngelihat, subhanallah. Sedih saya. Sedih. Ya, sedih. Tapi pernah begitu. Ya, ya enggak apa-apalah. Ya, tidak selamanya kita dihormati orang. Enggak apa-apa. Kalau kita enggak dihormati orang enggak jadi masalah. Yang penting kita di sisi Allah. Orang terkadang hormat kita, terkadang enggak jadi masalah. Ya. Tapi kalau sedih ya sedih ya. Kemudian yang kedua, badlun nada, mudah membantu orang. Antum ya kalau ada waktu bantu orang ya. Tentunya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani luar kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Ya, saya kalau bisa membantu orang, mudah-mudahan Allah menguatkan saya bantu orang. Tapi tidak semua orang bisa saya bantu. Jangankan bantu harta, bantu jawaban saja saya tidak mampu. Betapa banyak orang minta ustaz, minta nomor teleponnya, mohon maaf enggak bisa. Kenapa? Kalau kamu ambil pasti kamu nanya terus. Dan yang model seperti kamu tuh banyak. Dan kalau saya urusin semuanya, nanti istri saya gimana, anak saya gimana, kapan saya belajarnya, ya. Jadi saya lebih baik dari awal saya bilang mohon maaf saya enggak bisa. Ini buat orang-orang khusus keluarga dan yang lainnya, ya. Daripada nanti kamu ambil kemudian tanya enggak pernah saya jawab. Kan sedih dia kan. Akhirnya dia suudzon dan macam-macamnya. Saya pengen bisa jawaban tapi saya enggak mampu. Saya enggak mampu. Apalagi sebagian orang dalam kondisi terdesak. Ustaz ini penting sekali dan saya tidak tahu jawabannya. Terus gimana? Mau dipaksa? Mau fatwa sesat dan menyesatkan? Terkadang bagi orang ustaz ini pertanyaan dianggap mudah, padahal bagi saya tidak mudah itu. Bagi saya berat, susah. Ustaz gimana hukum bekerja di sini? Mau saya bilang haram suruh keluar juga enggak gampang. Mau saya bilang harus terus bekerja juga enggak gampang. Akhirnya saya bilang tanya sama ustaz yang lain. Selamat. Ya, artinya kita juga ingin bantu orang, tapi terkadang ada hal-hal yang buat kita enggak bisa untuk membantu orang lain. Entah waktu yang kurang, ilmu yang kurang, dan macam-macamnya. Ya, terkadang saya merasa terganggu tatkala ya sering ya. Saya sudah selesai pengajian. Kemudian saya buru-buru ingin ketemu keluarga, tahu-tahu pertanyaan, waduh. Mau bilang antum ini enggak ngerti, saya saatnya sekarang ketemu apa? Keluarga. Itu keluarga masih banyak pertanyaan mau ditanyakan ke saya. Bukan pertanyaan antum saja. Istri saya juga banyak pertanyaan, anak-anak juga banyak pertanyaan. Jadi maksud saya kita berusaha membantu orang lain semampu kita, Kemudian kaful adza, jangan ganggu orang. Ini poin paling penting, jangan ganggu orang. Antum jangan nyakiti hati orang lain, jangan rendahkan orang lain, ya. Jangan dolimi orang lain, jaga diri. Lisan dijaga, tulisan dijaga, jangan sembarang komentar menyakiti hati orang lain, jangan sembarang menuduh, jangan sembarang bicara, ya. Ini semua menafikan akhlak yang mulia. Taib, Ustaz, bagaimana kita tahu kalau kita ini akhlaknya sudah mulia? Ada barometer sederhana. Kalau Anda ingin tahu Anda akhlak yang mulia, yaitu Anda dicari-cari orang, dirindukan oleh orang kedatangannya, dirindukan oleh orang kehadirannya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi sudah saya sebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahasinukum
ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi, orang yang paling terbaik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang di antara kalian yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatti'una aknafan, yaitu yang merenggangkan aknaf itu apa namanya? Bahu. Jadi dia membentangkan bahunya. Mudah. Ini isyarat dari Nabi SAW, kinayah. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang yang mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Orang sama dia mudah, dia ngobrol mudah, murah senyum, orang betah duduk sama dia, meskipun dia tidak betah sama orang itu, tapi orang betah sama dia. Ini berarti Anda berakhlak mulia, dicari oleh orang. Kalau Anda enggak hadir ditanya, mana si fulan kok tidak ada? Kenapa orang merasa tentram kalau ada dia? Ini berarti akhlak yang mulia, ya. Menunjukkan Anda mudah bergaul. Kata Nabi SAW, al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Seorang mukmin mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. La khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mudah untuk bergaul dan tidak mudah untuk diajak bergaul. Sendirian enggak mau bergaul sama orang. Ini bukan akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu Anda mudah berinteraksi sama orang dengan akhlak yang baik. Ada orang subhanallah badannya besar, gemuk, kelihatannya berat, tapi kalau di depan kita ringan. Kenapa? Lisannya enak kalau ngomong, murah senyum, terasa ringan. Tapi ada orang sebaliknya, kurus, krempeng, kecil, tapi terasa berat seperti gunung. Kenapa? Kalau ngomong paling menyakitkan. Kalau sudah di grup komentar, bikin sakit hati. Orang berharap dia tidak hadir. Alhamdulillah dia tidak datang. Kalau antum sudah sampai derajat seperti ini, celaka antum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man tarakahu an-nas ittaqa fuhsyi." Orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan lisannya. Takut dengan komentarnya, takut dengan lisannya. Kalau datang pasti ngejek, ya, mencela, mengejek, nyindir, itu kerjaannya. Itu kerjaannya. Orang seperti ini orang berakhlak buruk, orang enggak suka sama dia. Hati-hati kalau orang sudah sampai pada derajat ini. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini namanya usaha. Kita berusaha untuk berakhlak mulia, ya. Dengan 3 rukun tadi, murah senyum, mudah membantu orang lain, jangan sampai mengganggu orang lain. Kalau ada orang ajak gibah, ngomong gibah, enggak usah ikut-ikutan. Jangan sampai kita ikut mengganggu orang lain. Orang menjelek-jelekan orang lain kita jauhi. Cari pembicaraan yang lain.